Selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Dokter Kafi. Dokter akan melakukan pemeriksaan pada siang hari ini dengan Ibu siapa? Eh, Ibu Ngatinem, Oke, Ibu. Usianya berapa, Bu? usia saya 35 tahun, Dok. Oh, 35 tahun ya. Oke, Ibu boleh dikonfirmasi lagi untuk tanggal lahirnya, Bu? Kalau lahirnya saya 35 tahun berarti ya 19-an lah, Dok. 1907-an, 1970. Oke, baik. Ah, Sebelumnya Ibu ada keluhan apa, Bu? Saya kemarin sih ngerasa ini, Dok, kayak ada benjolan gitu di kelamin saya, Dok. Oh, ada benjolan. Hmm. Benjolannya itu udah berapa lama, Bu? Benjolan saya udah hampir seminggu sih, Dok. Sekarang udah gede banget. Oh, udah seminggu ya? Oke, Iya, baik Ibu. Lalu sebelumnya apakah benjolannya ini terasa nyeri, Bu? benjolannya enggak sih, Dok. Cuman nggak nyaman aja di ini saya, di kelamin saya. Oh, oke oke baik Ibu. Dan lalu selanjutnya benjolan ini udah ada berapa lama ya Bu? Penjualannya udah seminggu sih, Dok. Udah Oh udah seminggu. semingguan ya. Apakah benjolan ini udah pernah coba diobatin Bu? Belum sih, Dok. Cuman apa namanya? Cuman di apa ya? Nggak kena air sih, ngeri. Oh nggak dikenain air ya. Oke baik Ibu. Lalu selanjutnya apakah Ibu pernah mengalami hal yang serupa Bu dulunya? Nggak pernah, Dok. Oh nggak pernah ya. Oke baik apa Ibu pernah mengalami operasi Bu seperti melahirkan atau operasi yang lain Ibu? Kalau untuk melahirkan sih normal sih, Dok. Nggak ada operasi-operasi ya. Oh, nggak ada operasi-operasi ya. Oke, baik Ibu. Lalu selanjutnya untuk haidnya ini normal atau lebih cepat atau lebih lambat Ibu? Akhirnya terusnya normal, Dok. Oh, normal ya. Lalu kalau haidnya ini dia rasanya tuh seperti apa? Kayak sakit haidnya itu kayak gimana? Sakit headnya itu ya normal sih, Dok. Nggak terlalu sakit juga. Kayak head biasanya. Oh, oke oke baik Ibu. Lalu selanjutnya eh, apakah Ibu sudah menikah, Bu? Saya sudah, Dok. Sudah menikah. Kalau boleh tahu ini Ibu nikahnya di umur berapa ya, Bu? Saya kami itu udah sekitar 15 tahun, Dok. Dan lumayan lama. Oh, jadi dinikah di umur 20 tahun ya, Bu? Iya, 20 tahun, Dok. Oh, apakah Ibu mempunyai anak, Bu? Udah punya 2 anak, Dok. Oh, udah punya dua ya. Oke, baik Ibu. Baik, lalu selanjutnya, jadi di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya pada daerah kewanitaan Ibu. Nanti di sini saya akan meminta Ibu untuk membuka pakaian dalam Ibu, lalu saya akan minta Ibu untuk berbaring pada meja pemeriksaan ya, dengan meletakkan kaki pada sanggahan kaki yang telah disiapkan. Eh, Nanti di sini nih agak kurang enak nih Bu pemeriksaannya karena nanti akan saya lihat, saya raba, dan saya akan lakukan tindakan juga, Bu, untuk mengeluarkan benjolannya. Tapi Ibu tidak perlu khawatir juga, karena di sini saya sudah menjadi kewajiban kalau harus menyiapkan pendamping Ibu. Pendamping yang saya siapkan di sini adalah perawat saya, dan jika berkenan juga suami Ibu dipersilakan juga untuk masuk. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Hmm, Udah sih, Dok. Nggak ada lagi. Oke, kalau tidak ada lagi, apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini, Bu? Bersedia, Dok. Oke, Ibu, kalau kalau siap, Ibu silakan bertanda tangan dulu pada surat pernyataan ini ya, Bu. Baik, Dok. Oke, lalu selanjutnya, eee, baik Ibu, ini suratnya sudah di tangan ya, Ibu dipersilakan untuk berkemih terlebih dahulu, lalu melepaskan pakaian dalamnya ya, Bu, pada ruangan yang telah disediakan. Baik, Dok. Baik Ibu. Dok, terima kasih ya, Dok.
Iya Ibu, terima kasih juga ya Bu. Baik, selanjutnya saya akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Untuk alat ini saya akan menggunakan handscoon untuk melakukan tindakan. Lalu saya menyiapkan potongan sarung tangan untuk dilakukan drainase. Lalu ada APD, lampu sorot, lalu ada lido kain juga, lalu ada spet 3 cc, ada kasa steril, lalu ada betadine beserta wadahnya. Lalu saya juga menyiapkan duk steril, pisau skalpel, dan klem hemostat. Lalu selanjutnya, baik Ibu, Ibu silakan berbaring pada meja pemeriksaan dan posisikan kakinya pada tadahan kaki yang telah disiapkan ya Bu. Lalu selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan APD. Lalu setelah mencuci tangan saya akan menggunakan handscoon. Saya akan menggunakan handscoon. Lalu setelah itu saya akan duduk menghadap ke aspekus genitalisnya dari si pasien. Baik Ibu, apakah dengan posisi ini Ibu sudah nyaman? Oke, baik. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan lampu sorot ya Bu ya untuk melihat lebih jelas lagi pada organ dari kewanitaan Ibu. Lalu selanjutnya saya akan melakukan asepsis. Saya akan melakukan asepsis dengan menggunakan betadine. Yang pertama itu dengan menggunakan NaCl terlebih dahulu. Oke, baik. Lalu selanjutnya dengan menggunakan betadine berikutnya. Lalu selanjutnya dengan menggunakan NaCl kembali. Lalu ini dilakukan dengan menggunakan kasa steril yang berbeda. Lalu selanjutnya saya akan memasangkan duk sterilnya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan anestesi lokal pada daerah kista. Baik, jadi di sini ini terdapat ini ya Bu ya, kistanya ini pada posisi jam 7 ya Bu ya, posisi jam 7. Ini sebelumnya akan saya periksa terlebih dahulu Bu. Ini apakah ini terdapat kemerahan atau tidak, atau terdapat nanah atau tidak pada daerah kistanya. Baik, jadi untuk dari hasilnya ini tidak ada terdapat kemerahan, namun tidak terdapat nanah ya Bu ya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan perabaan terlebih dahulu. Apakah ada nyeri Bu? Oke, kalau tidak ada nyeri. Lalu selanjutnya saya akan melakukan anestesi pada daerah kista Bartolinnya. Ini lalu dimasukkan. Lalu diaspirasi terlebih dahulu, lalu diinjeksikan. Lalu begitu juga pada daerah sebelahnya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan insisi pada daerah kista Bartolinnya dengan menggunakan skalpel hingga cairannya keluar. Jadi di sini karena keterbatasan alat, jadi tidak terdapat mata pisaunya. Baik Ibu, izin ya Bu ya. Di sini akan saya lakukan insisi dari bawah ke atas. Lalu selanjutnya setelah cairan kista keluar ini, saya akan masukkan klem hemostatnya untuk membuka dari si regio ini bekas insisi kista Bartolinnya ya. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan pinset untuk memasukkan si alat buat drainasenya. Seperti ini dimasukkan.
Oke, baik. Lalu selanjutnya ini akan dilepas. Klem hemostatnya dilepas dari dalam, di dalam area yang terdapat kistanya. Baik Ibu, jadi untuk tindakan ini kan telah selesai. Nanti ini akan saya beritahu dulu kalau si tampon drainase ini jangan dilepas terlebih dahulu ya Bu ya. Oke, selanjutnya saya akan membuka sarung tangan dan APD saya, dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu selesai melakukan tindakan. Baik Ibu, jadi untuk tindakannya telah selesai ya Bu. Jadi di sini akan saya arahkan terlebih dahulu kalau ini ada terdapat tampon drainase ya Bu pada kistanya. Ini saya letakkan untuk menampung cairan yang keluar. Jadi nanti setelah ini Ibu kalau misalnya Ibu ingin berkemih nanti tidak masalah Bu, cuma nanti daerah sekitarnya ini dibersihkan dengan baik. Lalu selanjutnya nanti ini akan saya berikan antibiotik dan analgetik untuk menghindari nyerinya ya Bu ya, dan untuk mencegah terdapat infeksi. Lalu selanjutnya saya akan mencatat semua ini pada rekam medis ya Bu. Nanti Ibu silakan kembali lagi di hari ketiga, dan Ibu setelah hari ketiga Ibu silakan kembali lagi di hari ketujuhnya. Baik Ibu, untuk pemeriksaan ini telah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke Ibu, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, terima kasih ya Bu telah melakukan pemeriksaan di sini dan siap dilakukan tindakan di sini.